Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Hadratul mukarramin, ma'asyiral habaib al-fudala, ma'asyiral ulama al-kurama, bapak-bapak, hadirin hadirat yang dirahmati oleh Allah, dan tak lupa pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI yang hadir di tengah-tengah kita. Wabil khusus akhina fillah walillah Al-Habib Salim bin Ali Bafaqih dari negara, serta semua pengurus, aktivis Majelis Ta'lim wal Maulid Al-Muhibbin yang juga sangat berbahagia malam hari ini. Semua orang yang ikut berpartisipasi, baik material maupun moral, yang juga kita cintai. Semoga malam hari ini kita semua mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebelumnya saya juga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ini ada juga kegiatan Sumpah Pemuda ya. Dan tadi ada adik-adik pemuda dari Malang. Ini bagian jurusan penerbangan ini. Kalau ada tentara tadi TNI Angkatan Darat Pak ya. Ini ada jurusan penerbangan dari Malang Pak. Panjenengan latihannya di Malang, tapi Angkatan Darat ini latihannya di Malang, tapi Angkatan Udara bagian penerbangannya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kedatangan adik-adik dari Malang nih sama-sama dengan saya, tapi berangkatnya beda-beda, juga mendapatkan keberkahan hidup, keberkahan Majelis Maulid Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau saya sendiri semalam diminta untuk mengisi pengajian juga di makam Datuk Keramat Datuk Abdurrahim Bauzer, di mana Banyuwangi, Ba'dal Maghrib sampai Isya. Setelah Isya diminta mengisi di Masjid Baitur Rahman Banyuwangi kota, alun-alun. Baru tadi Ba'dal khutbah Jumat di salah satu masjid di sana, saya berangkat ke tempat ini. Jadi ya lumayan agak sedikit memakan energi gitu. Sebenarnya
saya kurang fit amat itu, kesehatan kurang prima, tapi karena sudah janji kepada panitia ya, mau tidak mau sebuah kewajiban, al-waqtu dainun, daripada besok di akhirat ditagih, mending sakit-sakit datang ke sini ya selesai lah gitu. Setelah saya tanya pembicaranya siapa, katakan saya dengan Habib Salim. Alhamdulillah, yang muda, yang berjaya ya. Kalau saya kan sudah dikatakan pemuda ini ya, gimana ya, saya punya anak 5 gitu. Pemuda kaset. Saya juga alhamdulillah datang ke tempat ini untuk kedua kalinya, 15 tahun yang lampau. Dan Habib Salim ini waktu itu saya kenal sekali sama beliau, masih kecil. Saya selalu datang sowan kepada abahnya, Habib Ali. Saya bahkan bisa dikatakan, mudah-mudahan nanti Habib Salimnya mau cerita ya, kalau diakui ya, saya ini sama ayahnya dianggap seperti anak angkat sih, begitu. Bahkan Habib Salim, alhamdulillah, masya Allah, saya senang. Tatkala beliau dipondokkan di Malang di Darut Tauhid, itu ayahnya bilang ini, Ustaz, saya titip ya anak saya, uswah, inti jadi wali murid gitu katanya. Akhirnya kalau ada apa-apa jadi wali muridnya beliau ini ya. Saya waktu dikasih tahu siapa yang penceramah keduanya, Habib Salim. Habib Salim siapa? Habib Salim bin Ali Bafaqih. Habib Salim, saya dulu kan kecil dulu. Iya, sekarang masya Allah ya, luar biasa, alhamdulillah. Bahkan terakhir info yang saya dengarkan, kalau namanya Bali di kalangan umat Islam itu, nama Habib Salim ini bukan nama yang asing gitu ya. Alhamdulillah, dulu kecil, sekarang sudah menjadi kakaknya para pemuda yang ada di sini ya. Alhamdulillah. Kita berdoa semoga akhina fillah walillah Habib Salim bisa mengikuti langkah ayahnya ya. Alhamdulillah, Allahumma amin. Kalau ayah beliau kan sudah tidak usah diceritakan ya. Tidak usah diceritakan bagaimana kiprahnya di Bali, bahkan bukan sekedar di Bali. Saya sering pergi ke beberapa tempat, bahkan ke Jakarta, ke beberapa tempat lah. Kalau saya cerita ke Bali, sudah nyebut negara, maka yang disebut adalah Habib Ali Bafaqih. Itu kiprah beliau, orang tua kita ya. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, kalau mengingat ini adalah majelis sholawat, majlisul muhibbin. Al-muhibbin adalah para pecinta, para pecinta Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kita datang ke sini sebenarnya bukan diundang oleh panitia gitu. Kalau panitia, apalagi panitianya pemuda, mohon maaf ya, barangkali saya ya kurang tertarik gitu, jauh-jauh ngantuk-ngantuk lagi gitu. Ya, tapi yang ngundang ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena rasa cinta, maka kita semua hadir di tempat yang mulia ini. Orang kalau sudah cinta, ini bisa dikatakan buta. Tapi cinta kita dengan cinta ketulusan, cinta yang syar'i, cinta yang sesuai dengan syariat, yaitu cinta kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Menarik cerita dari Bapak Adam tadi. Saya senang tadi, beliau sebagai seorang tentara, tapi rasa cintanya kepada kiainya melebihi segala-galanya. Luar biasa. Itulah cinta. Apalagi kalau cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya menjadi teringat kalau bicara cinta dalam artian
bukan cinta monyet ya. Cinta monyet yang tidak ada monyetnya ya. Yang dimaksud adalah cinta karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dulu insya Allah bapak-bapak khususnya yang sepuh-sepuh, mudah-mudahan yang adik-adik ini juga menjadi tahu gitu. Dulu ada seorang yang bernama Qais, itu punya kekasih yang namanya Laila, sampai dikenal dengan Laila Majnun. Laila Majnun gila gara-gara cinta ke Laila. Nah, ini Qaisnya ini. Tentu saya tidak akan berbicara tentang percintaan mereka bagaimana sampai dibawa mati. Cuma ada satu hikmah yang sering kadang-kadang cinta Qais Laila atau Laila Majnun ini menjadi dalil dari suatu komunitas ya, menjadi suatu hal. Nah, bahkan juga dalam dunia keagamaan ada peristiwa suatu saat Qais ini jalan di depan orang yang sholat. Orang sholat ya. Tiba-tiba orang yang sholat itu marah, sholatnya dibatalkan. Ini sholat, kemudian ada Qais, ya panggilannya Majnun lah gitu ya, Majnun ini, karena Majnun itu otaknya sudah tidak ada kan gitu ya, gila lah. Lewat di depan orang sholat tersebut, subhanallah, itu marah orang yang sholat. Hei Majnun, kenapa kau berjalan di depan orang yang sholat? Hei Majnun, kenapa engkau berjalan di depan orang yang sholat? Aku merasa terganggu karena engkau berani-beraninya berjalan di depan orang yang sholat, kata orang tersebut. Itu yang namanya Majnun, jawabnya ini luar biasa ini ya. Namanya orang gila, tapi gilanya Qais atau Majnun ini bukan gila biasa ini. Gila orang yang pandai berpikir, tapi dia ini sudah buta oleh cintanya, tapi pandai berpikir, bahkan menelurkan sekian banyak dari syair-syair yang indah. Orang penyair-penyair itu kan tidak mungkin orang yang bodoh ya. Namanya penyair itu ya pinter kan gitu ya. Tapi ini Qais ini sudah gila oleh cinta, tapi dia tetap mempunyai hikmah-hikmah yang keluar dari lisannya. Dia jawab, kamu yang gila, gitu jawabannya. Kamu ini yang gila. Kalau boleh saya tanya, kamu cinta enggak sama Allah? Maka dijawab sama orang tersebut, ya pasti saya cinta dengan Allah. Kalau saya tidak cinta dengan Allah, saya tidak akan sholat. Karena saya cinta dengan Allah, maka saya sholat. Kata siapa? Orang tersebut. Dijawab oleh Majnun, kamu adalah pecinta yang bohong. Kamu tidak sungguh-sungguh mencintai Allah. Kamu tahu tak? Kata Qais, kata Majnun, aku tadi lewat di sini, bayanganku di depan sana itu ada Laila, kekasihku. Karena saking cintanya aku kepada Laila, aku tidak tahu kalau ada orang sholat. Dan kau bilang cinta kepada Allah, aku baru lewat saja, aku terganggu. Mana yang lebih gila, aku apa kamu? Luar biasa ini jawabannya, luar biasa. Jadi orang kalau sudah cinta yang sesungguhnya itu tidak melihat kanan dan kiri, buta oleh kanan dan kiri. Tujuannya satu, yaitu
yang dicintainya. Kalau kita cinta kepada Rasulullah SAW, kita tidak melihat kanan dan kiri. Yang ada di hadapan kita ini adalah Rasulullah SAW. Karena itu majlis al-muhibbin ya seharusnya mengikuti cinta yang sempurna ya. Namanya muhibbin, pecinta. Jangan dikatakan sebagai pecinta dusta. Apa pecinta dusta? Pecinta yang suka khianat kepada orang yang dicintainya. Ini pecinta dusta. Tapi kalau kita kepingin menjadi pecinta sejati, maka ikuti apa yang dimaui oleh sang kekasih. Di sini kekasih kita adalah baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah kita malam hari ini bisa duduk di tempat ini karena rasa cinta. Cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini juga pertanda sebagai cinta hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cinta hakiki kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ditandai dengan cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditandai dengan taat kepada perintah dan menjauhi larangan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita harus buta. Apapun yang terjadi, ya itulah cinta kita. Jangan kalah sama orang gila. Ya. Saya cinta kepada Allah, saya cinta kepada Rasulullah, saya cinta. Sakit teling sedikit aja, bolos hadir maulid, bolos. Kayaknya orang yang sholat tadi itu bilangnya cinta kepada Allah, ada orang gila lewat merasa terganggu. Yang gila cinta kepada kekasihnya, nggak melihat kalau ada orang sholat dia lempeng saja mencari kekasihnya. Yang bilang cinta kepada Allah merasa terganggu. Di mana itu hatinya? Nggak hadir dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Betul? Betul. Majlis maulid, majlis pemersatu di antara para pemuda yang luar biasa, pemuda juga pemudi. Dalam hal ini tepat ulang tahunnya bertepatan dengan hari Sumpah Pemuda. Jadi sangat tepat, ya, sangat tepat. Bapak-bapak, saya dengan panjenengan di sini mengiringi ya. Ini gawenya anak muda, ya. Gawenya anak muda. Tapi nggak tahu kalau panjenengan masih muda-muda semua, nggak tahu saya. Kalau saya, alhamdulillah Pak, usia saya 15 sekarang. Ya, karena saya dulu pernah belajar di Mekah, jadi cara bacanya itu seperti bahasa Arab gitu, dari kanan ke kiri. Jadi 51 jadinya 15 gitu ya. Bahwa pemuda di masa sekarang itulah gambaran orang tua di masa lampau. Mohon maaf adik-adik ya, kalau boleh saya katakan saya belum bangga dengan kalian. Kalau boleh saya katakan, ya orang jujur akan lebih senang ya. Ini berapa yang hadir ini luar biasa, banyak. Kalau boleh saya katakan saya belum bangga pada kalian, karena kalian masih muda, kalian belum pernah tua. Kenapa saya katakan belum bangga? Ketahuilah
bahwa kalian duduk di tempat ini, bahwa kalian senang hadir di tempat ini, di majelis-majelis kebaikan ini, itu tiada lain adalah karya orang tua kalian. Entah itu orang tua ayah, ibu, kakek, nenek, atau orang tua guru, atau orang tua di kampung, orang kampung lah, orang masyarakat, tetangga kanan kiri. Itulah yang membentuk kalian, para pemuda. Hari ini kalian ada di tempat ini dalam keadaan baik. Tapi kami sebagai orang tua akan menjadi bangga bila mana kalian seusia kami ini, kalian sudah usia 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun, maka kalian mempunyai anak-anak, yaitu cucu-cucu kami menjadi orang-orang semacam kalian yang aktif hadir dalam majelis taklim dan majelis maulid, majelis sholawat. Barulah kami akan mengatakan ini anak-anakku. Betul Pak? Betul? Kalian harus menanam sesuatu yang baik, karena kalian ini menjadi baik adalah berkat tanaman orang tua kalian. Kata syair dari bahasa Arab yang saya terjemahkan, dulu orang tua kami yang menanam dan kami yang memakan hasilnya. Maka sekarang kami akan menanam agar anak-anak cucu kami yang mengambil hasilnya. Saya tanya, ini kan lumayan setengah daerah pesisir ya, betul ya? Paling tidak hutan ya, melewati hutan ya. Kalau ada pesisir-pesisir, di sana banyak tanaman-tanaman kelapa. Ini bapak-bapak, termasuk Pak Adam ya. Saya tanya Pak Adam, itu kelapa-kelapa itu, apakah botak yang menanamnya? Bukan ya, nggak ikut menanam ya, tapi ikut makan degan ya, kelapa muda ya. Siapa yang menanam Pak? Orang tua kami. Betul? Kakek-kakek kalian yang menanam. Ironisnya kadang-kadang generasi kami, ya saya dan bapak-bapak yang hadir ini, itu berani menebangnya, tebang, tapi nggak berani menanamnya. Habis itu, nyur kelapa itu habis. Maka kalau kami berani menebangnya, semestinya kami juga berani menanamnya. Kalau kami yang menanamnya, maka generasi muda kalian-kalianlah yang kelak akan menikmati hasilnya. Betul? 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 Dan nanti kewajiban kalian menanam kebaikan di mana-mana. Kalau bicara kelapa, maka kalian yang berkewajiban untuk menanam bibit-bibit unggul kelapa itu, agar anak cucu kalian masih bisa menikmati kelapa-kelapa muda atau degan-degan gitu ya, es degan. Kalau tidak nanti es degan hanya tinggal ceritanya doang, kata orang Jakarta. Betul? Majelis maulid semacam demikian ini sudah dicontohkan oleh orang tua kita. Kalau besok kalian bisa menanamkannya kepada anak-anak yang lebih kecil, maka kalian akan memiliki prestasi-prestasi
barulah orang tua akan acungkan jempol. Jangankan jempol 1, kalau bisa jempol 2, bahkan jempol 4 ya. Bahkan kalau bisa mau nyewa jempol. Kalau ada persewaan jempol ya, rental jempol, kita akan nyewa. Betul ya? Karena generasi muda telah menanamkan kebaikan, melestarikan majelis-majelis taklim. Alhamdulillah. Itulah Sumpah Pemuda versi Majelis Taklim Al-Muhibbin. Setuju? Setuju? Tanamkan kebaikan di mana kalian ada, di bumi mana saja. Tanamkan kebaikan sesuai dengan syariat yang kalian yakini. Syariat kita mengajarkan kebaikan. Syariat kita tidak pernah mengajarkan hal yang negatif. Syariat kita, syariat Islam adalah mengajarkan keindahan, kebersihan, ketertiban. Semua yang baik itu ada pada syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita belum mampu 100%, walaupun kita mungkin belum mampu 100% untuk menjalankan syariat, tapi kalau niat untuk melaksanakan syariat sekian persen itu sudah suatu kebaikan, apalagi kalau dilakukan oleh para pemuda. Saya contohkan, saya contohkan. Ini di hadapan saya ini, sebelah kanan saya barisan sampai ke belakang jauh di sana ini duduk kalangan wanita. Yang saya lihat di sebelah kiri sampai pojok sana jauh duduklah kalangan laki-laki. Di tengah-tengah ada jalan lorong yang memisahkan antara tempat duduk laki-laki dan wanita. Memang kalau secara syariat barangkali ada kurangnya. Kurang apa itu? Sater atau sitaro atau pembatas. Bisa walaupun pakai kain ya. Kain ya nggak usah tinggi-tinggi mungkin ya. Cukuplah 1 meter, 1,5 meter barangkali, ditarik dari sini sampai ke bawah sana terus, maka syariatnya akan semakin sempurna. Tapi namanya juga remaja ya, ini remaji ya. Saya acungkan jempol, tetap saya acungkan jempol, karena kalian berusaha memisah duduknya antara laki-laki dan perempuan. Itulah syariat. Itulah syariat. Tapi bapak-bapak, mohon maaf ini ya, coba kalau konser dangdut, kira-kira ada sater tempat duduknya terpisah begini? Ada? Ya karena bukan syariat itu. Bukan syariat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukan. Itu kalau konser-konser semacam demikian itu kan banyak apa ya, dedemet ya, pengaruh setan, hawa nafsu, betul? Adanya cuma nafsu saja. Maka karena tidak mengikuti syariat, tidak bisa dipisah-pisah. Betul? Maka Islam itu indah. Islam itu indah. Luar biasa kalau bicara Islam. Apa saja peraturan manusia yang baik-baik itu rasanya sebenarnya ada dalam ajaran syariat. Hanya kita kadang-kadang tidak mampu. Kitanya, pikiran kita, akal kita, otak kita, kemampuannya kurang. Di situ letaknya.
Maka kadang-kadang dianggap syariat Islam itu menakutkan. Bukan. Coba tadi Pak Adam cerita tadi, dapat wasiat dari gurunya. Saya tidak bisa bahasa Madura, bisanya cuma congnya saja ya. Cong gitu. Ngapa ora engkau bene orang Madura? Katanya begitu ya. Cong, kalau kamu tidak mau disakiti orang, maka jangan menyakiti orang. Itu sebenarnya ajaran Islam yang bagus, sangat bagus. Islam tidak pernah ngajari siapapun dari umatnya untuk menyakiti. Walaupun Islam disakiti di mana-mana, kenyataannya di dunia ini umat Islam lebih pandai menahan diri. Alhamdulillah. Loh, bagaimana sih Pak? Jenengan semua ya orang Islam ya. Sekarang ini ya apa ya? Mau tidak bicara ini gimana Pak ya? Al-Quran dinistahkan oleh Pak Ahok. Marah orang Islam. Tapi marahnya ini anarkis apa tidak Pak? Wah, jenengan sebagai aparat ini ya. Anarkis apa tidak Pak? Enggak loh. Subhanallah. Karena Islam mengajari kedamaian, Islam mengajari ketertiban. Bayangkan Pak, orang satu loh Pak, orang satu melecehkan Al-Quran. Itu se-Indonesia bangkit, tapi bangkitnya ini tertib. Ini sebenarnya harus masuk dalam jenis book rekor ya, jenis rekor. Sayang saja mereka bukan orang Islam, jadi tidak dimasukkan. Potongan tangan Pak, ada enggak demo yang luar biasa, se-Indonesia ini tertib? Itu berapa jumlahnya Pak? Jangankan dunia, museum rekor Indonesia, Muri saja tidak nengok. Kira, jangankan Muri, TV ini loh Pak, tidak mau nengok. Kan aneh ini. Kita umat Islam sudah didiskriminasikan, tapi tetap umat Islam mengikuti ajarannya, mengikuti syariatnya. Betul? Betul. Betul? Betul. Tapi karena rasa cinta kepada Al-Quran, tidak mundur setapak pun. Taruhannya nyawa itu Pak. Ini Al-Quran. Qais Laila si Majnun, si Majnun kepingin ketemu pacarnya, di-stop sama orang yang sholat karena merasa terganggu. Dikatakan yang gila ini saya apa kamu yang bilang cinta kepada Allah? Aku lewat saja terganggu, aku tidak melihat kok, aku hanya ingin ketemu kekasihku. Kok kamu merasa terganggu? Jangankan kamu, 1000 orang yang mengganggu diriku, yang namanya Laila itu sudah ada di depanku. Katanya orang Malang, no reckon katanya. Tahu no reckon Pak? Saya nggak mau reckon. Apa reckon itu? Nggak mau peduli. Pokoknya aku mau ketemu Laila, katanya si Majnun. Itu kan orang gila, gila cinta kepada pacarnya, yang nggak ada artinya dalam Islam dalam kali ya. Tapi umat Islam kalau sudah cinta kepada Al-Quran, jangankan orang satu seperti Pak Ahok, kalau seluruh dunia menghina Islam, seluruh dunia menghina Al-Quran, gimana umat Islam? Mundur Pak? Mundur? Tidak bakalan mundur. Betul Pak?
Cuma alhamdulillah umat Islam hidup di Indonesia. Ya, bersyukur. Indonesia ini harus bersyukur karena dihuni oleh umat Islam yang tertib, yang senang dengan syariatnya, senang cinta dengan majelis-majelis kebaikan. Mereka hanya menuntut, bukan mereka ya, kami ini loh ya, Bapak Muslim kan, kita hanya menuntut kepada pemerintah, kan begitu. Kalau ada penista agama, jangan lihat siapa dia, nggak usah dilihat. Yang namanya penista agama, siapapun adanya. Kalau menista Islam, walaupun itu mengaku Islam, dia menista Islam, tangkap. Apalagi orang di luar Islam menista Islam, minta keadilan kita. Itu tidak berlaku untuk Islam saja, juga agama-agama yang lain. Kan demikian ya. Kalau ada agama di Indonesia yang dikatakan resmi di Indonesia, dinista oleh siapapun orangnya tanpa melihat backgroundnya, semestinya ditangkap, dipenjara sesuai dengan hukum yang berlaku. Kan begitu. Sepakat? Sepakat? Itu mestinya, karena Islam mengajarkan ketertiban. Alhamdulillah kita jadi, saya mendengarkan anak-anak muda ini, kami pemuda-pemudi Indonesia ya, terus berbangsa satu, bangsa Indonesia. Udah apa lagi? Berbahasa satu, bahasa Indonesia. Tapi dulu mohon maaf ya, enggak, biar ada intermezzonya ya, tak apa-apa ya, tidak apa-apa ya. Dulu kami orang Jawa, dulu ya, kami orang Jawa. Itu kalau ketemu sama orang Bali, kan orang Bali ini, kita tanya, Bali itu Indonesia apa bukan? Itu kita tanya begitu. Oh Indonesia kami, itu zamannya Pak Harto Pak ya. Oh kami orang Indonesia juga. Maka kita orang Jawa mengatakan, kalian bohong, karena orang Indonesia itu zaman itu ya, presidennya namanya Bapak Soeharto. Coba presidenmu siapa? Bapak Soeharto katanya. Oh berarti beda. Berarti beda. Presiden Indonesia Bapak Soeharto, orang Bali bisanya bilang Bapak Soeharto, kan gitu ya. Berarti presidennya beda. Berarti kamu bukan orang Indonesia. Ini gurau ya. Tapi Sumpah Pemuda mengikat kita ya. Cuman dengan kebangsaan, dengan Bhinneka Tunggal Ika, tetap tidak dibenarkan siapapun adanya orangnya yang menghina satu agama yang resmi, bangsa Indonesia. Betul? 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 Betul. Ini yang perlu untuk dipahami. Jadi nilai-nilai Sumpah Pemuda itu juga harus dibarengi dengan nilai-nilai saling menghormati. Maka siapapun yang berani mencaci atau mencela salah satu dari kebanggaan atau dari simbol-simbol Islam, apalagi kitab suci umat Islam, kita minta kepada pemerintah ini, minta agar diadili. Gitu loh maksudnya. Kalau nggak dituruti, akhirnya orang Islam seluruh Indonesia ini menjadi bangkit, Pak, marah. Itu permasalahannya. Betul? Yang kita lihat, ya kita di sini kan duduk demikian, bahkan tidak ikut terjun, tapi kan melihat. Walaupun TV tidak ada, koran tidak ditulis, wong anak-anak sekarang ini pakai medsos ya. Betul? Nah, kita sangat berharap kepada pemerintahan yang arif dan bijak menangani bangsa Indonesia. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, adik-adik, remaja, putra dan putri, ya, dalam kesempatan yang mulia ini kita bermohon kepada Allah SWT. Mudah-mudahan umat Islam yang
saat ini ingin melaksanakan haknya. Ya. Sebagai warga kan ada hak dan ada kewajiban. Orang berdemo itu adalah hak. Betul? Betul? Tertib itu kewajiban. Betul ya? Wah, ini Pak Tentara ini paling tahu nih ya. Saya hanya cuma bisa ngomong saja ini ya, Pak Tentara ini. Hak itu boleh dipenuhi. Menuntut hak itu boleh. Ya, maka kita menyampaikan di mana saja bahwa umat Islam yang turun jalan tujuannya satu. Oh, enggak ada urusan pilkada, enggak ada Pak. Enggak ada urusan pilkada. Ya dah. Itu kawan-kawan dari mana-mana hari ini di Pamekasan tadi ya, di Pamekasan, di Pasuruan, di Lombok yang saya tahu, di Medan itu yang saya tahu, di tempat lain kan enggak semuanya tahu ya. Itu mereka mengadakan demo menuntut agar Pak Ahok ditangkap sebagaimana yang kita pahami di mana-mana. Itu hak dilindungi oleh undang-undang negara. Ya. Wah, mohon maaf saya tidak menggurui Pak Adam sebagai tentara ini ya. Mestinya saya berguru sama beliau. Ya. Maka kita bermohon juga berikan hak kami, maka kami akan memenuhi kewajiban sebagai bangsa dan negara. Berikan hak umat Islam, insya Allah umat Islam akan memenuhi kewajibannya. Umat Islam menginginkan penista agama ditangkap sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Betul? Setuju? Tidak minta apa-apa kan, kita minta hak kita kan begitu. Betul? Tidak neko-neko. Apa tidak neko-neko itu? Ngerti lah orang Bali, ngerti ya? Ini kan di sini kan Bali-Bali bau Jawa gitu ya. Bau Madura bau Jawa ya. Ndak neko-neko. Ndak kakek macam-macam ya. Kita cuma minta orang salah ya dihukum. Ini kalau ada aparat kepolisian, kita juga akan bertanya, Pak, kalau ada maling diapakan Pak? Dimaafkan saja. Wah, maling gitu kan ya. Betul? Betul. Kalau orang melanggar hukum ternyata cukup dimaafkan, tolong buka itu penjara biar mereka minta maaf. Betul? Mereka berhak untuk minta maaf. Betul? Betul. Kalau memang orang melanggar hukum di Indonesia selesai hanya minta maaf, itu semua orang-orang di penjara, narapidana itu pasti mereka akan minta maaf. Betul? Gak payu namanya pengadilan Pak. Tutup, bangkrut. Betul? Kasihan hakim-hakim tidak dapat honor, bisa mati kelaparan keluarganya Pak. Akhirnya hakim-hakim yang demo, kenapa tidak ada penjahat-penjahat? Kenapa kok semuanya dimaafkan? Betul? Kalau yang jahat tidak dihukum, maka para penjahat semuanya akan berbuat lebih jahat dan langsung akan minta maaf sekala itu juga dan tidak mau untuk masuk penjara. Betul? Rusak ini bangsa ini kalau demikian caranya. Betul ya? Ini bukan marah, baru separuh. Betul? Kalau masih bisa ketawa kan gak marah Pak. Ya dah. Wes tak nguduk enggak sampai ketawa ya, itu baru marah betulan ya. Kita cuma menuntut keadilan saja kok ya. Kan repot Pak kita ini Pak. Kita ini rakyat yang merdeka di Indonesia ini. Bapak-bapak punya rumah, betul? Adik-adik punya keluarga, bahkan adik-adik ini punya sepeda motor, banyakan, betul? Repot kalau mengikuti aturan
tidak cocok dengan hukum Indonesia, apalagi hukum syariat. Itu di parkiran itu motor, ntar lagi ada maling-maling datang ke situ. Kalau ketangkep, minta maaf. Rusak semua Pak, ya enggak? Oh enggak bisa, kami jangan ditangkap. Kami ini maling terhormat. Kami kan sudah minta maaf. Susah. Namanya kalau hukum sudah tebang pilih, wah enggak beres ini ya, enggak beres. Kata peribahasa, kalau sudah hukum itu tumpul ke atas dan tajam ke bawah, maka tunggulah kehancurannya. Ya, tunggu kehancurannya. Kita tidak mau negara kita ini, kita senang negara kita ini aman, tertib, sesuai dengan aturan yang ada. Adik-adik, alhamdulillah saya yakinnya sih, apalagi ini di Bali, saya yakinnya adik-adik mengadakan majelis semacam sekarang ini, saya yakin sudah izin dengan resmi. Betul? Saya yakin adik-adik tidak melanggar aturan negara. Betul? Sampai dari TNI-nya bisa memberikan sambutan itu, kalau enggak resmi enggak mungkin. Betul? Itu umat Islam, tertib umat Islam ini. Cuman umat Islam ya, yang sudah baik, benar, melakukan syariatnya, ya jangan digarai lah, begitu ya, jangan digarai. Umat Islam ini ibarat harimau, macan, tapi macannya ini ya setengah tidur masih ya. Betul ya. Ya tidur artinya ya memang kalau macan tidur ya enggak, macan kalau nggak ada musuhnya ya tidur, paling enggak ya daging pun kalau bisa minta sama yang ngasih daging, ngasih kalian minta. Ada enggak yang sudah jadi soto, paling gitu ya. Nah, kalau ada yang sudah soto, saya bijak kepingin sate biasanya gitu ya. Ini macan-macan sabar, tapi jangan membangunkan macan jangan membangunkan macan tidur. Kalau macan digoda, katanya anak sekarang wassalam ya. Betul enggak? Ini alhamdulillah majelis semacam demikian ini banyak Pak, banyak orang seperti saya demikian ini banyak, walaupun sakit juga bisa nyentak, enggak apa-apa, bisa banyak Pak. Wong nyentak aja, woi kan bisa Pak ya, wong nyentak itu, betul? Mau nyentak bersama-sama? Mau Pak? Mau nyentak bersama-sama? Ya, ayo kita nyentak bersama-sama. Kita katakan Allahu Akbar. Wah, nyentaknya masih ngantuk ini. Ingat Bung Tomo pahlawan Islam, pahlawan negara. Itu Bung Tomo bisa mampu untuk menggerakkan massa dengan takbir, tidak ngantuk Bung Tomo. Allahu Akbar. Ya, begitulah, itu sentaan sopan ya, sentaan sopan. Kok namanya orang menuntut haknya, betul. Saya ini duduk di majelis sejak Pak Ahok menistakan Islam. Saya duduk di mana saja ini diajak ngomong gimana ini Ustadz, itu gimana? Kita bisanya cuma gimana? Betul Pak? Saya yakin ya di kecil bapak pun kalau ketemu temannya sama tentara Islam, betul? Paling ngomong, ya apa ini? Ya apa Jong? Apa bahasa Maduranya? Deremah Jong, gitu. Mungkin deremah, gitu. Misalnya deremah, ya. Kalau saya orang Jawa, saya Jawa, deremah sortok, katanya gitu. Tahu Pak, deremah sortok, kata orang Malang. Deremah itu dede campur lemah, sortok disosor mentok. Tahu Pak?
Apa dedek campur lemah? Tahu dedek? Dedak katul itu ya, dicampur dengan tanah, disosor itu dimakan. Mentok itu bebek angsa. Jadi kalau orang Madura itu mengatakan dek remah, ini kita ini orang Malang yang nggak ngerti bahasa Madura ketawa, ditambahin dek remah sortok gitu. Dedek campur lemah disosor mentok. Gitu. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu yang merahmati Allah, tentu di tempat ini disampaikan kembali lagi kepada pembahasan yang semula bahwa majelis ini adalah majelis muhibbin, ya, majelis muhibbin. Muhibbin itu artinya luas, sangat luas. Utamanya muhibbun, pecinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an adalah firman Allah. Al-Quran wajib dihormati, Al-Quran wajib dijunjung tinggi, Al-Quran wajib dibela oleh umat Islam apapun yang terjadi, karena Al-Quran adalah firman Allah. Itu pertama. Yang kedua, kita cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apapun yang terjadi, maka kita akan tetap cinta, berkorban amwalikum wa anfusikum. Amwalikum dengan harta itu didahulukan di dalam Al-Quran. Wa anfusikum, dan jiwa raga kita termasuk hadir semacam demikian ini, berarti kita dicinta dengan jiwa raga. Ngantuk tetap ditahan. Betul? Betul? Amwalikum wa anfusikum. Suatu saat bila Rasulullah membutuhkan nyawa kita, maka kita pun akan mempersembahkan nyawa kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Benar? Itulah majelis taklim al-muhibbin. Salawat kepada Nabi adalah suatu hal yang diperintahkan. Apapun bentuk salawat itu sampai menurut para ulama. Mau salawatan model maulid Nabi, mau salawat yang baca biasa dengan tasbih Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, sampai ngantuk ya, zikir salawat sampai malam, itu juga diterima. Mau salawat sendirian dalam hati Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, diterima, benar. Mau salawat diucapkan dengan suara lantang Allahumma sholli ala Muhammad, juga tidak dilarang, boleh. Hukum-hukum, dalil-dalil banyak yang mengatakan. Maka kalau ada orang melarang sholawatan, ini keimanannya kepada Rasulullah perlu ditanyakan, perlu dipertanyakan. Betul? Orang sholawatan semacam kita ini ada rebananya, ya, ada mahallul qiyam. Tidak dilarang oleh Al-Quran, tidak dilarang oleh hadis, tidak dilarang oleh para ulama-ulama salaf, tidak ada yang melarang. Itu hak umat Islam untuk melantunkan sholawat dengan cara masing-masing. Betul? Betul? Ya, kalau ada yang melarang, ini kan sama dengan apa? Peristiwa ya, kita menuntut hak, umat Islam menuntut hak untuk berselawat dengan cara berjamaah. Boleh apa tidak? Boleh. Kalau ada orang datang mengatakan, kamu selawat ini bid'ah, nanti kamu masuk neraka ya. Emangnya dia ini siapa? Dia lebih hebat daripada Al-Quran? Dia lebih hebat daripada Rasulullah? Apa dia lebih hebat daripada para ulama salaf? Enggak. Itu kan orang baru kemarin sore lahir. Iya, betul? Dulu kita masih kecil. Ya alhamdulillah, kalau katanya orang Jawa bisa nguping. Apa ya nguping?
curi-curi dengar ya. Kita nih lahir langsung dibacai sholawat sama orang tua kita. Ya Nabi salam alaika. Ya, orang tua kita dulu. Saya punya orang tua, sekarang usianya 90 tahun. Itu kan berarti punya ayah juga, itu kakek saya. Itu nggak ada yang mengatakan, kepada kakek saya, kamu sholawatan anakmu, kamu ayun-ayun dengan ya Nabi salam alaika, bid'ah, sesat, nggak ada. Itu baru dengar, baru saja kan kalimat bid'ah itu kan baru saja, betul? Ikut-ikutan sama Ahok, kembarannya Ahok mungkin ya, susah ya. Ya ini cita-cita kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak akan mundur dikatakan apapun, karena kita cinta jauh lebih hebat daripada Qais dan Laila. Betul? Betul? Apapun yang terjadi kita lestarikan sholawat Nabi model demikian ini. Betul? Taruhannya bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta dan nyawa. Betul? Ini hak kita, hak umat Islam Indonesia untuk melantunkan sholawat secara bersama-sama. Betul? Hak Pak, dilindungi oleh negara Pak. Maka jangan macam-macam dengan umat Islam ini, jangan. Ya umat Islam kan tidak semuanya buta hukum, betul ya? Kalau dengan panjenengan umat Islamnya tidak buta hukum, betul? Ada hak. Kewajibannya apa? Umat Islam ingin bikin sholawat keliling, bikin sholawat majelis taklim. Kewajibannya adalah izin kepada pemerintah setempat, semacam RT, RW, lurah, betul? Kalau itu sudah dilaksanakan kewajibannya, maka umat Islam punya hak, betul? Kalau ada yang melanggar, itu adalah oknum, bukan majelis maulidnya yang melanggar. Misalnya ini orang pulang dari majelis taklim, misalnya, ternyata dia berbuat onar, bukan majelis taklimnya yang berbuat onar, oknumnya. Sepak bola, Pak. Tim sepak bola, ya, berapa orang? 11 orang. Tim sepak bola Bali namanya apa? Bali United. Waduh, ganteng ya. Bali United. Wah, saya tak pernah lihat sih. Kurang pemerhati bola ya, jadi nggak tahu namanya. Mohon maaf ya. 11 orang dari pemain bola, satu dari pemainnya, sebut saja yang berkaos nomor 6 misalnya, jangan terasa semenjak kenal saya. Tiba-tiba datang memukul hakim, ditendang hakim, dipukul dar sampai berdarah. Kena sanksi atau tidak? Kena sanksi atau tidak? Apa sanksinya? Kartu merah. Paling tidak ada disiplin. Komdis ya namanya. Dari Komdis menyatakan pemain bola Bali United berkaos nomor 6 dilarang main 3 kali pertandingan. Barangkali demikian, betul? Betul. Apa timnya yang dibubarkan, Pak? Apa timnya Bali United yang dibubarkan? Ya oknum, betul? Maka kalau ada misalnya orang yang hadir majelis maulid pulang membuat keonaran, itu bukan majelisnya, itu hanyalah oknum. Kalau membuat keonaran sampai merusak, melanggar aturan negara, tangkap orang yang melanggar ini, karena itu adalah oknum, bukan lantas majelisnya yang dibubarkan. Ini
namanya ketidakadilan kalau majelisnya yang dibubarkan. Betul? Sepak bola nomor 6 memukul hakim wasit, tiba-tiba Bali United akan dibubarkan. Kira-kira ke pengadilan enggak Pak? Menuntut enggak orang Bali? Pasti menuntut. Betul? Apalagi kalau pemain bayaran, ya dah, pemain asing, pemain bayaran, bukan orang Bali, merusak. Apa yang terjadi? Minta itu saja kena disiplin, apa namanya? Komisi disiplin, ya bola. Ya begitulah, mestinya menangani suatu perkumpulan yang baik, sehingga perkumpulan yang baik ini, khususnya kita bicara dalam Maulid Nabi Muhammad SAW, dan kita termohon juga kepada aparat yang berwenang bahwa bapak-bapak sudah tahu apa sih isi majelis taklim dan maulid semacam demikian, semua dilakukan dengan penuh tertib dan khidmat. Betul? 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 Itulah umat Islam, hidup di mana saja mereka condong untuk taat peraturan. Betul? Betul? Mudah-mudahan Majelis Taklim wal Maulid Al-Muhibbin dari Bali ini diberi kelestarian oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan generasi-generasi penerus yang luar biasa, bisa membanggakan orang tuanya dan khususnya membanggakan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, remaja putra dan remaja putri, barangkali itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang sangat mulia ini. Mungkin dari sekian banyak yang saya ucapkan ada hal-hal yang kurang patut didengarkan atau kurang enak di telinga atau tidak memenuhi apa yang semestinya diharapkan. Tentu sebagai seorang manusia biasa, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kesalahan-kesalahan baik disengaja maupun tidak. Inilah memang yang dapat saya sampaikan, dan kemampuan sedikit ini dari saya mudah-mudahan ada manfaatnya fid din wad dunya wal akhirah. Hadza aqulu lakum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.